Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dulur-dulur bayangan TV dimanapun kalian berada. Jumpa lagi dengan saya. Semoga kita semua diberi kesehatan, diberi rezeki yang lancar, dan juga umur yang panjang teman-teman, sehingga kita masih bisa melanjutkan hobi kita, yaitu seputar burung, seputar kicau mania. Dan kali ini kembali saya hadirkan konten tentang update harga pasar burung, khususnya burung kenari ya teman-teman. Jadi ini saya berada di kandang ombyokan, banyak sekali burung kenari, semuanya kenari, dan jumlahnya begitu banyak ya teman-teman. Ini menunjukkan bahwa geliat pasar burung kenari masih stabil, dan insya Allah semakin banyak peminat dan memelihara burung kenari. Seperti halnya di pasar Wagepedan ini teman-teman, banyak sekali stok burung kenari yang ready untuk diperjualbelikan, tentunya dengan berbagai macam warna dan berbagai macam seri ya teman-teman. Jadi kalau burung kenari ini memang tidak ada habisnya menurut saya. Semakin banyak pemelihara burung kenari, namun harganya di awal-awal COVID dulu memang sempat mengalami penurunan ya teman-teman. Namun sekarang alhamdulillah sudah cukup stabil dan stoknya pun cukup banyak. Jadi bagi teman-teman yang ingin memelihara burung kenari, silakan datang ke pasar Wagepedan. Setiap pasaran Wage tentunya akan sangat banyak sekali penjual-penjual burung kenari dengan berbagai seri dan macam warna, dan tentunya dengan harga yang bervariasi. Ya teman-teman, jadi kalau kita bahas burung kenari memang sebenarnya tidak ada habisnya ya teman-teman, karena kenari itu memiliki keistimewaan, banyak sekali keistimewaan. Yang pertama tentunya burung kenari adalah burung yang paling mudah berbunyi ya teman-teman, dan burung yang tidak giras. Jadi kalau burung-burung bahan lain seperti pemakan serangga ataupun mudah hutan lain tentunya akan sangat giras, namun kenari ini karena ini adalah hasil breeding, hasil penangkaran, sehingga burung ini memang karakternya tidak mudah giras ya teman-teman, tidak giras. Jadi kenari memiliki beberapa keistimewaan. Yang pertama, dia cepat berbunyi, mudah berbunyi, dan yang kedua perawatannya sangat mudah ya teman-teman, sangat mudah, irit sekali. Kita hanya menggunakan kenari seed ataupun dengan sayuran-sayuran penunjang lainnya seperti sawi, kemudian apel merah kalau yang mewah ya. Kemudian kita bisa juga gunakan sawi sendok, kemudian jagung manis, jagung yang muda-muda, itu kenari sangat lahap. Di kandang ombyokan ini teman-teman, setiap pagi kios di pedagang burung yang satu ini memang sangat ramai dan menyediakan berbagai macam stok ya. Jadi memang stoknya banyak sehingga banyak pembeli juga tertarik, karena kalau kita ngombyo itu pasti yang kita perhatikan adalah jumlah pilihannya. Semakin banyak stoknya, semakin menarik untuk kita ombyo gitu ya teman-teman. Jadi untuk awal tahun 2023 ini, kenari menurut saya tidak mengalami perubahan signifikan, malah justru harganya sedikit naik teman-teman menurut saya. Karena di berbagai pasar seperti pasar Gawo, kemudian pasar Jatinom, kemudian pasar Tawangsari, pasar Pedan, pasar Paingan, ataupun di pasar Depok, kenari justru semakin banyak peminatnya, sehingga harganya pun akan berbanding lurus, yaitu akan lebih mahal meskipun tidak begitu banyak. Seperti yang ada di depan saya ini teman-teman. Jadi ini jenisnya macam-macam, ada yang lokal, ada yang kalau orang bilang loper ya, lokal super, artinya sebenarnya lokal cuma dikasih klaim lokal super karena hasil silangan dari AF dan AF tuh biasanya, atau AF dengan lokal tuh maka disebut loper. Padahal sebenarnya kalau secara silsilah itu silangan kenari AF ke AF itu jatuhnya ya lokal, namun memang secara postur ada perbedaan. Jadi kalau lokal disilangkan dengan lokal, maka jatuhnya juga akan lokal dengan ukuran postur yang cukup kecil. Namun ketika AF dengan AF, meskipun dia dilabeli sebagai lokal, namun posturnya memang biasanya lebih besar daripada lokal.
Ya ini teman-teman, jadi kalau kita ngombyok burung kenari memang kita harus memperhatikan, karena kenari ini salah satu burung yang paling rawan untuk digigit nyamuk ya teman-teman. Jadi kenari itu selain mudah perawatannya, namun juga ada beberapa kekurangan, bahwa burung ini rawan sekali digigit nyamuk. Dan ketika sudah digigit nyamuk, biasanya kalau kita tidak segera tangani, maka dampaknya akan buruk. Bisa jadi jaringnya menjadi bengkak. Kemudian efek paling bahayanya adalah kukunya bisa lepas. Nah, makanya untuk kenari disarankan agar setiap malam untuk digerodong dengan rapat, supaya tidak ada nyamuk yang bisa masuk di kandang dan menggigit si kenari. Untuk yang seri-seri lokal teman-teman, jadi untuk warna-warna hijau botol atau warna-warna yang warna gelap lah istilahnya, itu memang harganya di kisaran Rp80.000 teman-teman. Jadi ya cukup stabil lah, antara Rp70.000 sampai Rp80.000. Tentunya tergantung dari siapa yang jual dan bagaimana kondisinya. Untuk yang paut-paut seperti ini ya teman-teman, jadi untuk paut warna gelap itu harganya di pasaran Wage Rp80.000. Itu kondisinya mulus ya teman-teman, dan itu masih gambling. Jadi di kandang ombyo kali ini adalah campuran teman-teman. Ada yang jantan, ada yang betina, ada yang paut, ada yang riwian, ada yang gacor tapi belum ngerek, belum siap kawin, namun juga ada gacor tapi berlemak, macam-macam. Untuk yang paut-paut kuning ini harganya Rp110.000 teman-teman. Paut yang buntutnya, ekornya belum full ya, yang warna kuning cerah, itu harganya Rp110.000. Kemudian kalau yang hijau tadi ya Rp80.000. Kalau yang Star Blue itu Rp100.000. Kemudian untuk gacoran yang lemak itu tadi ada yang lemak ya teman-teman. Jadi gacoran tapi dia kurang gacor. Karena apa? Karena lemaknya berlebih, sehingga dia menjadi kurang gacor. Itu harganya kalau yang panda tadi Rp350.000. Itu harga tawarnya ya. Untuk harga netnya ya paling Rp330.000 atau Rp325.000, itu paling harga netnya. Jadi untuk kenaring lemak memang harus ada treatment khusus. Biasanya kalau kenaring lemak itu salah satu cara yang paling jitu adalah kita stop dulu pakan kenari seednya, kita stop dulu sawinya, kita hanya menggunakan satu pakan tunggal yaitu apel merah teman-teman, dengan ditambah lagi dengan jemur di pagi hari. Itu akan lebih cepat menghilangkan lemak pada burung kenari. Lalu untuk harga siapan ya, jadi ada siapan kenari siapan itu berarti betina ya teman-teman. Betina yang siap ditangkar itu kisaran Rp150.000 sampai dengan Rp250.000, bergantung dari warna dan posturnya ataupun serinya. Jadi kalau kenari ini memang bagi yang pemula tentunya masih akan bingung kenapa ada lokal, kenapa ada AF, kenapa ada AFS, kenapa ada F1 dan lain sebagainya. Nah, seperti yang depan saya ini teman-teman, ini masih paut, dia masih ekornya belum full tapi posturnya lumayan bagus. Nah, kalau yang bawah-bawah ini dia masih makan jagung ya teman-teman, jadi masih belajar nyisil. Makanya kalau belajar nyisil berarti dia masih paut teman-teman. Untuk paut kenari ini harganya ya kisaran Rp80.000 sampai dengan Rp110.000. Itu pun gambling, jadi belum ada garansi jantan ataupun betinanya. Namun si penjual di sini enaknya kita bisa tanya, "Mas, ini jantan atau betina?" Kalau dia jawab gambling berarti kita cek sendiri, tapi kalau dia mengatakan jantan ya itu berarti jantan. Makanya enaknya begini teman-teman, kalau kita ngombyok burung secara offline atau di pasar langsung itu memang kita lebih banyak pilihan, kita lebih banyak opsi untuk memilih dan menentukan mana burung yang akan kita pilih. Tentunya dengan kondisi fisiknya kita pertimbangkan, kemudian apa yang akan kita cari. Jadi kalau kita cari kenari jantan berarti kita harus cermat dalam memilih burung kenari yang jantan. Untuk ciri-cirinya saya kira teman-teman sudah paham. Dulu pernah saya share juga videonya. Jadi kalau untuk kenari jantan memang ditandai dengan kaki yang lebih besar teman-teman. Jadi kalau ciri khasnya seperti itu. Ketika ada lokal, paut lokal,
Kita pilih saja kaki yang paling besar. Kemudian kita pegang burungnya, kita tiup fannya. Biasanya kalau fan paut jantan itu lebih menonjol dan lebih lebat bulunya pada bagian fannya. Jadi memang kita harus pegang, karena kenari juga termasuk burung yang monomorfik, artinya memiliki kesamaan antara jantan dan betinanya, sehingga kita harus benar-benar cermat. Yang ciri berikutnya kita bisa melihat dari matanya teman-teman. Jadi mata dan paruh. Nah, kalau si kenari itu memiliki paruh yang sejajar dengan bagian atas mata, maka itu prediksinya jantan. Namun jika paruhnya yang tengah, garis paruh pada burung kenari itu ada garisnya, di paruh atas dan bawah itu ada garisnya. Itu jika garisnya itu lurus pada bagian bawah mata kenari, maka itu diprediksikan sebagai betina. Namun jika garis paruhnya lurus pada atas, pada mata bagian atas, maka prediksinya jantan. Namun yang kalau menurut saya pribadi sih, yaitu kalau sekilas ya kita pilih saja posturnya. Biasanya leher kenari jantan tuh dia lebih beton, lebih besar. Kemudian dari ukuran paruhnya juga lebih besar, ukuran kepalanya juga, dan yang paling akurat menurut saya adalah dari fannya. Lebih akurat lagi kalau kenari itu sudah ngeriwik. Jadi kalau sudah ngeriwik itu berarti dia sudah positif jantan, seperti halnya burung pleci teman-teman. Oke, saya kira itu teman-teman informasi dari saya, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa teman-teman bantu subscribe channel Pelayangan TV dan tekan loncengnya ya teman-teman. Kita akan sambung lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.